Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton yang budiman, bertemu kembali dengan kami, Tito Hadi Susanto, mahasiswa Magister Pendidikan Dasar Universitas Terbuka, yang kali ini kami akan menyajikan sebuah video sebagai bagian tugas dari diskusi kedua, yaitu mata kuliah studi komparasi pendidikan dasar di berbagai negara MPDR 5302. Video kali ini mengambil tema pendidikan berwawasan multikultural. Kami ucapkan terima kasih kepada para penonton yang sudah meluangkan waktunya untuk menonton video singkat ini. Kami juga mohon maaf apabila dalam tayangan video ini masih ada hal-hal yang kurang berkenan. Mari kita mulai. Pendidikan multikultural adalah pendekatan pendidikan yang menekankan pada pengakuan, penghargaan, dan pengintegrasian keberagaman budaya, etnis, bahasa, agama, gender, serta latar belakang sosial dalam proses pembelajaran. Tujuannya adalah untuk menciptakan kesetaraan, keadilan, dan penghormatan terhadap perbedaan, sekaligus menumbuhkan sikap toleransi, demokratis, dan inklusif pada peserta didik. Dalam video ini, kami diminta untuk membahas atau menelaah jurnal yang berjudul Pendidikan Pendekatan Multikultural untuk Membentuk Karakter dan Identitas Nasional di Era Revolusi Industri, Literature Review. Nah, kemudian kami akan membahas 5 hal penting yang dibahas dalam jurnal tersebut. Jurnal ini ditulis oleh Yuli Sudargini dan Agus Purwanto. 5 hal penting yang ditemukan pada jurnal ini, yang pertama adalah pentingnya pendidikan multikultural di Indonesia. Kenapa? Pendidikan multikultural yang diterapkan sejak dini itu sangat penting, karena bangsa Indonesia ini memiliki keragaman budaya, suku, agama, dan ras. Hal ini bertujuan untuk mencegah diskriminasi, intoleransi, dan konflik sosial yang timbul akibat ketidakpahaman terhadap keragaman tersebut, apalagi di tengah dampak negatif revolusi industri 4.0. Yang kedua, konsep pendidikan multikultural dan tujuan utamanya. Pendidikan multikultural bertujuan untuk membantu individu memahami diri sendiri secara mendalam, memberikan pengetahuan tentang etnis dan budaya lain, serta mengurangi diskriminasi dan mengembangkan keterampilan dasar seperti membaca dan menulis. Hal ini penting dalam menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan menghargai perbedaan. Yang ketiga, dampak revolusi industri 4.0 terhadap pendidikan dan masyarakat. Revolusi industri 4.0 membawa dampak besar terhadap sistem pendidikan dan sosial di Indonesia. Kemajuan teknologi dan digitalisasi dapat menurunkan interaksi sosial langsung yang berpotensi menambah ketidakpahaman masyarakat mengenai multikulturalisme yang dapat memicu konflik sosial. Yang keempat, dalam jurnal ini dibahas tentang karakter bangsa dan identitas nasional. Artikel ini menekankan pentingnya pendidikan yang menanamkan karakter bangsa seperti religius, jujur, toleransi, disiplin, dan cinta tanah air. Nilai-nilai ini harus tercermin dalam pendidikan multikultural yang tidak hanya mengenalkan perbedaan, tetapi juga memperkuat rasa kebangsaan dan identitas nasional Indonesia. Dan yang terakhir adalah strategi implementasi pendidikan multikultural di sekolah. Untuk implementasinya dan efektifannya, perlu ada strategi yang mencakup pembangunan paradigma keberagaman di sekolah,
menghargai keragaman bahasa dan budaya, serta membangun sikap sensitif terhadap gender dan etnis. Pendidikan multikultural harus diintegrasikan dengan kurikulum yang berbasis pada kearifan lokal untuk menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan toleran. Nah, kemudian di sekolah kami, di SDIT Al-Amanah yang terletak di Jakarta Utara, sudah melakukan pendidikan multikultural. Hal ini karena siswa dan guru berasal dari berbagai macam suku, etnis, dan latar belakang orang tua. Apa kemudian yang kami lakukan di sekolah kami dalam pendidikan multikultural? Yang pertama adalah kita lakukan di masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Di sini siswa kemudian dikenalkan dengan lingkungan sekolah, kemudian latar belakang dari siswa yang lain, budayanya, sukunya, kemudian kita ajarkan untuk saling menghargai antara siswa yang lebih dulu atau kakak kelas dengan siswa yang baru masuk, adik kelas. Ini kita ajarkan untuk saling mereka bertoleransi dan menghargai. Kemudian kita juga mengadakan peringatan Hari Besar Nasional. Misalkan pada Hari Kartini, seluruh siswa diharapkan memakai baju identitas dari mana orang tua mereka berasal. Jadi ada yang memakai baju dari provinsi di Pulau Sumatera, dari Aceh sampai Lampung. Kemudian juga ada yang memakai dari Jawa, dari Banten sampai Jawa Timur, ataupun yang dari Kalimantan maupun Sulawesi, hingga Papua. Ada beberapa anak yang walaupun mungkin orang tuanya tidak berasal dari Papua, tapi mereka berkenan untuk memakai pakaian adat Papua. Ini mengajarkan bahwa kita memang beragam, ya, sesuai moto Indonesia Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian di beberapa kegiatan sekolah, kita juga seperti misalkan di pentas seni, kita mengangkat tema budaya nasional, ya, cerita-cerita rakyat, kemudian kesenian-kesenian daerah kita tampilkan dalam acara ini. Kemudian ada pembiasaan gotong royong. Jadi mereka saling menghargai siapa yang mendapat tugas piket, siapa yang harus membantu, dan kewajiban mereka untuk bersama-sama menjaga sekolah. Ini pun bagian dari menghargai, saling menghargai. Kemudian kami juga ada sebuah kegiatan, yaitu kegiatan bilingual. Kegiatan berbahasa Inggris dan berbahasa Arab setiap hari Kamis. Ini anak-anak diminta untuk berbahasa, mengucapkan bahasa. Ya, jadi mereka saling berdialog, conversation atau muhadatsah, ya, dalam bahasa Inggris. Ini gunanya untuk mempersiapkan mereka mampu berkomunikasi global di masa yang akan datang. Kemudian strategi dan langkah konkret yang kami lakukan di SDIT Al-Amanah ini, yang pertama adalah membangun kurikulum yang inklusif. Artinya materi toleransi, persamaan, dan penghargaan kita masukkan dalam pembelajaran. Kemudian bahan ajar yang sekiranya bisa kita sisipkan, materi-materi toleransi dan kebersamaan ini saling menghargai, kita masukkan, kita ajarkan, dan kita sisipkan dalam kegiatan belajar mengajar. Kemudian kita juga menciptakan lingkungan kelas yang menyenangkan bagi semua. Kita membuat suasana kelas yang bersahabat, kemudian aturan-aturan untuk saling menghargai antar siswa, antar guru, dan antar kelas lainnya. Kemudian kita juga menciptakan kegiatan interaktif. Misalkan dalam kegiatan Hari Besar Nasional, siswa kemudian mungkin menampilkan sesuatu tarian khas atau budaya khas dari daerah di mana mereka berasal, atau daerah yang kemudian menjadi tanggung jawabnya untuk ditampilkan. Kemudian selanjutnya adalah kita menguatkan peran guru sebagai role model. Jadi menghindari guru itu mempunyai stigma negatif dari siswa. Terus kemudian guru juga diharapkan tidak bersikap diskriminatif dalam semua kegiatan yang ada di sekolah. Dan yang terakhir, kita mencoba membangun lingkungan fisik yang inklusif. Kita menyiapkan poster mural, karya siswa kita tampilkan, baik yang bersifat kedaerahan atau bersifat nasional, kita tampilkan untuk menguatkan
kegiatan berwawasan multikultural di sekolah. Para penonton yang budiman, di tugas yang terakhir di video ini adalah tentang telaah film. Jadi kami diminta untuk menelaah sebuah film yang berjudul New Boy. Dan setelah kami telaah, kami mendapatkan hasil di mana video ini menggambarkan seorang anak laki-laki Afrika yang bernama Joseph yang memulai hidupnya dan kembali bersekolah di Irlandia. Nah, cerita ini ketika Joseph itu diperkenalkan di teman-teman kelas barunya, dia tuh kemudian mendapatkan ejekan dan dari teman-teman sekelas dan agak sedikit terlibat konflik kecil dengan mereka. Gurunya tidak tinggal diam. Dia mencoba menjaga ketertiban dan disiplin, menangani masalah saat muncul, seperti ada siswa yang kemudian mengejek Joseph, dia kemudian memperingatkannya. Terlepas dari apa yang dihadapi oleh Joseph, dari film ini kita kemudian melihat ini sebuah tantangan terutama bagi Joseph yang dari Afrika ke Irlandia. Dia kemudian bagaimana sifat bertahannya, ketahanan dia kemudian menjadikan dia bisa diterima di lingkungan barunya. Karena kemudian dalam film ini semua siswa itu boleh dibilang orang Irlandia, kita katakan berkulit putih, sedangkan Joseph dari Afrika berkulit gelap. Nah, ini sebuah tantangan. Dan ternyata Joseph adalah orang yang berani, dan ini pun sebuah pesan bagi kita. Dimanapun itu kita tetap harus menunjukkan sifat keberanian kita, tapi juga sifat memaafkan. Demikian video ini kami sampaikan, kami buat. Sekali lagi terima kasih untuk para penonton, dan mudah-mudahan ada manfaat yang bisa didapat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.